Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, Shalom. Ya, selamat berjumpa kembali. Mari kita datang kepada Tuhan dengan membawa seluruh keberadaan kita. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita pada saat ini. Saya ajak kita berdiri bersama-sama. Mari kita tunduk kepala. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tapi kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta lawatan kuasa Roh Kudus curahkan atas kita, sementara kita beribadah pada saat ini. Amin. Segala puji dan hormat kami datang mengambil di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau pagi yang indah ini kami boleh kembali datang ke rumah-Mu untuk kami boleh bersama-sama bersekutu Tuhan di rumah-Mu ini ya Bapa. Kami rindu Tuhan untuk kami boleh menikmati bait-Mu ya Bapa. Kami boleh memuliakan Engkau, memuji Engkau Tuhan, karena Engkau begitu luar biasa baiknya kepada kami ya Tuhan. Terima kasih juga buat pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan sepanjang sepekan yang telah kami lewati. Baik kami dalam suka maupun dalam duka, Engkau terus mengiringi kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami tuntunan ya Bapa, sehingga kami boleh bersama-sama pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh menghampiri hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, teramat baik bagi kami. Biarlah Tuhan kami rindu ya Bapa, agar supaya jemaat-jemaat-Mu Tuhan boleh bersama-sama dengan kami untuk memuliakan Engkau, untuk kami boleh menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh terus untuk selalu meninggikan Engkau, mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa buat anak-anak-Mu Tuhan yang belum hadir di tempat ini Tuhan. Bilang Engkau juga akan percepat langkah mereka, agar supaya mereka boleh bersama-sama dengan kami, untuk kami boleh meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami Bapa, ampuni segala kesalahan kami, perbuatan kami yang sering mendukakan hati Engkau ya Bapa, agar supaya kami boleh layak masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga mau serahkan akan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan, baik itu WL, para singer, pemain musik, asyir kolektan, dan juga tim multimedia, serta guru sekolah minggu Tuhan di bawah, dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau urapi mereka Bapa, Engkau pakai anak-anak-Mu ini Tuhan boleh menjadi saluran berkat bagi jemaat-jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya campur tangan-Mu selalu mengiringi kami Tuhan. Kami mau serahkan juga untuk kebaktian anak-anak di lantai bawah Tuhan. Biarlah Engkau juga kirim anak-anak yang masih usia dini ini Tuhan, agar mereka juga boleh bersama-sama bersekutu, memuliakan Engkau Tuhan, agar supaya anak-anak ini boleh mengenal akan kasih-Mu Tuhan, melalui guru-guru sekolah minggu ini Tuhan, supaya mereka boleh mengajar dengan bahasa-bahasa anak-anak ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Senang kita bisa berkumpul bersama di tempat ini di pagi ini. Kita mau memuji Dia, kita mau meninggikan nama Dia, karena Dia adalah Allah yang layak kita puji, Allah yang layak kita sembah. Biarlah Dialah yang bertahta dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin.
Sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Sekali lagi kita mau katakan Bapa-Ku yang baik, Bapa-Ku yang baik. Sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapa-Ku yang baik, Bapa-Ku yang baik. Sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu, ku bersyukur selalu Benar ya Yesus, Kau adalah Bapa yang baik. Kasih-Mu selalu semakin nyata di dalam hidup kami. Semakin kami merasakan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih atas karunia-Mu ya Bapa sepanjang hidup kami ya Bapa. Kami mau terus memuji, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Karena hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan Yesus. Terima kasih Yesus. Kiranya Engkau berkati kebaktian ini ya Bapa. Dari awal penangan hingga akhirnya Yesus, kami mau serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap bersuka cita, kita mau mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Raja Maha Besar. Kita mau terus menyembah Dia. Amin. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia
besar. Mari datang menyembah Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, Dia pencipta dunia ini. Dia membantu gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini. Dia membantu gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Maha besar Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar. Haleluya. Dengan hati yang bersyukur kita mau terus menyembah Dia, kita mau terus menaikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Amin. Bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Sekali lagi, Engkau baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Kasih setia-Mu, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Jemaat boleh silakan duduk kembali. Yesus adalah Tuhan pemenang, Dia adalah Raja segala raja, perbuatannya ajaib dan perkasa. Dia adalah Tuhan yang hebat.
Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, kuasa iblis dikalahkan, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Walau dunia berubah, tapi kasih Tuhan selalu sama di hidup kita. Dia selalu setia dalam setiap hidup kita. Biarlah kita mau memberikan hidup kita di tangannya, karena penyertaannya sempurna dalam hidup kita, karena dia adalah satu-satunya pengharapan kita.
Tuhan, kami menyadari bahwa dunia di sekitar kami berada tidak memberikan jaminan bagi kami. Bahkan kalau kami melihat situasi yang tidak menentu di hadapan kami, kondisi politik dan ekonomi yang tidak begitu stabil, di sana sini terjadi PHK, pengangguran, gempa bumi, itu dapat membuat banyak orang menjadi khawatir dan kehilangan pengharapan. Tetapi kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang menjadi satu-satunya pengharapan kami. Walau dunia berubah, bumi bergoncang, tetapi kasih setiamu tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah lekang oleh waktu. Itulah yang menjadi kekuatan dan pengharapan kami. Oleh karena itu, kuatkan dan teguhkan selalu iman kami supaya kami tidak akan goyah, tetapi kami akan teguh dalam pengharapan dan iman kepada Tuhan. Dan kini saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau berbicara kepada kami. Urapi hamba-Mu pakai bibir mulutnya supaya setiap apa yang disampaikan, diperkatakan, itu adalah isi hati Tuhan sendiri yang akan memberkati kami, menasihati kami, menegur kami, dan membimbing hidup kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Apabila ada intervensi roh jahat kuasa kegelapan yang akan mengganggu kami mau tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus yang akan berkuasa di hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Oke, kayaknya belum libur sudah mulai terasa aroma-aroma libur ya. Tetapi tidak akan mempengaruhi semangat kita untuk terus mencari Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Pembacaan kita pada hari ini saya ambil dari Bilangan pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan yang ke-16. Bilangan pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Tetapi kita tidak akan baca semua, saya mau mengajak kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Judul dari perikop ini adalah pemberontakan Miriam dan Harun. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu akan membaca ayat 2, kita membaca secara bergantian. Ayat 1, Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Adapun Musa, ialah seorang yang sangat lembut hatinya, ia lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Bukan demikian dengan hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Terima kasih. Adapun tema pembahasan kita pada kesempatan ini adalah melayani dengan kerendahan hati. Saya mau membuat kesepakatan dulu dengan kita sehubungan dengan tema kita yang sudah beberapa kali dibahas, yaitu kita ini adalah sebagai hamba dan kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Kita adalah pelayan atau hamba Tuhan. Setuju? Sepakat ya?
Kita adalah hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan. Nah, itu sebabnya tema pembahasan kita pada hari ini adalah melayani dengan kerendahan hati. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya apa yang dimaksud dengan kerendahan hati? Saya mencoba untuk menelusuri di dalam Alkitab, maka saya menemukan paling tidak ada 2 pengertian secara simpel berhubungan dengan melayani dengan kerendahan hati. Yang pertama adalah bersikap jujur mengenai realitas diri kita dan orang lain. Oke, saya mau melihat dulu kepada pembacaan kita pada kesempatan ini. Dalam kisah pembacaan kita ini, tema yang diberikan oleh LAI dalam perikop ini adalah pemberontakan Miriam dan Harun. Kita perlu mengingat kembali bahwa ketika bangsa Israel berada dalam perbudakan selama 430 tahun di Mesir, mereka hidup menderita, susah, bahkan mereka hidup sebagai budak. Bisa dibayangkan menjadi budak itu adalah kehidupan yang sangat menyakitkan karena mereka hidup bukan untuk diri mereka sendiri tetapi untuk majikan mereka. Mereka tidak punya kebebasan dan mereka tidak punya pengharapan untuk meraih mimpi-mimpi kehidupan mereka. Karena semua tujuan hidup mereka itu diarahkan kepada Tuhan ataupun majikannya. Lalu oleh karena mereka berseru kepada Tuhan, lalu Tuhan memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Dan ini untuk menggenapi janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, kakek moyang mereka. Dan memimpin bangsa Israel tidaklah mudah. Mengapa demikian? Alkitab mencatat minimal orang dewasa muda pada waktu itu ada sekitar 1.200 orang, belum termasuk anak-anak. Saya tidak bisa membayangkan memimpin 1.200 orang. Saya pernah memimpin rombongan ke Israel cuma 44 orang, itu pun sudah repot banget. Baru 44 orang. Dan apalagi itu tidak ada anak-anak. Nah, ini ada anak-anak bahkan diperkirakan mereka bukan 1.200, 1.200.000 diperkirakan keseluruhannya lebih kurang 2 juta dalam satu rombongan raksasa dan perjalanan mereka bukan perjalanan yang singkat dan mudah, bukan naik bus, bukan juga naik kereta api, bukan naik pesawat, tetapi mereka harus berjalan mengarungi medan yang sangat sulit dan padang gurun yang tandus dan mereka harus diperhadapkan dengan cuaca yang ekstrim, baik panas ataupun dingin. Itu sebabnya dibutuhkan pelayan, pemimpin yang kuat dan tangguh. Baik dari sisi rohani, tetapi juga saya kira psikologis dan juga secara fisik. Kalau dia hanya memiliki kekuatan secara fisik, maka tentu dia akan gagal dalam menghadapi ini. Kalau dia juga hanya memiliki kekuatan secara psikologis, dia menjadi seorang yang tangguh, itu pun tidak cukup dalam memimpin 2 juta orang. Tetapi ini adalah untuk memimpin 2 juta orang, maka secara rohani pun akan dituntut dari kehidupan orang tersebut. Dan Alkitab memang mengatakan dalam pasal 12 ayat yang ketiga tadi dikatakan begini. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Adapun Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya lebih daripada semua manusia yang ada di muka bumi. Berarti termasuk kita ya. Ini manusia super kalau menurut saya. Ya. Manusia yang sangat super karena dia adalah orang yang paling lembut hatinya di muka bumi. Tetapi saya mencoba untuk menelusuri Bapak Ibu dari beberapa sumber. Ternyata dalam terjemahan bahasa Inggris New International Version itu diterjemahkan dengan kata adapun Musa adalah seorang yang sangat rendah hati. Ya, dalam terjemahan yang lain, yang sangat rendah hati dan lebih rendah hati dari semua manusia yang ada di muka bumi ini. Saya kira kita tidak perlu mempermasalahkan ini, tetapi yang jelas orang yang rendah hati pasti punya hati yang lembut. Kalau orang tidak punya hati yang lembut, tidak lembut, maka saya kira sulit bagi dia untuk mempraktekkan sikap rendah hati. Nah,
Bapak, Ibu dan Saudara kekasih dalam Tuhan, dalam perjalanan ini ternyata mereka sedang menghadapi satu permasalahan. Dalam konteks pembacaan kita, Alkitab menyuguhkan satu konflik yang terjadi dalam kepemimpinan yang berjalan pada waktu itu. Siapa pemimpin utama pada waktu itu? Mereka adalah kakak beradik trio kuek-kuek. Ya, kenapa? Karena mereka ada 3. Musa dipilih Tuhan sebagai pemimpin atas mereka. Lalu juga Tuhan meminta Harun sebagai pemimpin yang akan mendampingi Musa dan menjadi juru bicara Musa. Dan bukan hanya itu saja. Anak-anak Harun itu dipilih menjadi imam-imam dalam agama Yahudi. Dan Miriam pun adalah seorang nabiah. Dan dialah yang akan memimpin bangsa Israel menyanyikan pujian yang megah ketika mereka mampu melewati Laut Tebrau yang terbelah 2. Dan mereka ini adalah pemimpin yang luar biasa yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi memang dalam perjalanan kehidupan tidak selamanya selalu ada mulus. Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam situasi, kita diperhadapkan dengan berbagai macam keadaan, maka seringkali justru konflik terjadi. Ya, jangankan dengan rekan sekerja yang tidak ada hubungan darah, ataupun mungkin teman dan sahabat karib, hubungan kakak beradik, orang tua dan anak pun bisa terjadi. Dan itu bisa menjadi masalah dan malapetaka kalau tidak disikapi dengan sikap positif dan dengan sikap iman. Dan itu bisa menimbulkan perpecahan, bahkan pertikaian yang berkelanjutan. Nah, itu sebabnya masing-masing pihak harus memahami ya dan bersikap jujur terhadap keberadaannya, realitas dirinya. Dan kalau kita melihat di situ pada waktu itu, yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin adalah Musa. Itu adalah realita, itu adalah pilihan Tuhan, itu adalah otoritas Tuhan. Dan Harun beserta Miriam kakaknya adalah stafnya dia ataupun rekan sekerjanya yang akan membantu Musa. Dan mereka harus tahu itu dan mereka harus sadar itu. Tetapi dalam perjalanan ternyata timbul konflik. Dan Alkitab mengatakan, di sini diulangi dalam ayat 1 sampai dengan yang ke-10, Harun dan Miriam mengatai Musa. Mengatainya ini saya tidak menyelidiki secara mendalam, tapi yang jelas mengatai. Artinya mengatai itu berarti negatif, ya kan? Tetapi memang apa yang dikatai? Coba kita lihat Bapak Ibu. Apa yang dikatai? Adapun ayat 2, kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Ya. Jadi mereka meragukan kepemimpinan Musa. Dan ternyata para penafsir mengatakan bahwa perkataan mereka ini, pemberontakan mereka ini didasarkan kepada iri hati. Ya. Sikap iri hati itu mudah sekali bisa muncul. Dimanapun kita berada, dalam situasi apapun juga. Apakah itu dari adik atau kakak, rekan sekerja, rekan sepelayanan, itu bisa terjadi. Saya mengalami banyak hal, terjadi hal seperti itu. Kalau ada orang yang iri kepada kita, tidak suka kepada kita, didasarkan kepada banyak hal ataupun realita yang kita hadapi. Tetapi seharusnya itu tidak perlu terjadi kalau kita bersikap jujur mengenai realitas diri kita, posisi kita, dan juga orang yang ada di sekitar kita. Harusnya kalau ada orang-orang yang berhasil, kalau ada orang-orang yang sukses, kalau ada orang-orang yang berbahagia di sekitar kita, kita patut bersyukur dan kita pun pasti ikut merasakan berkat dari mereka. Karena mereka diberkati. Nah, kemudian yang kedua, melayani dengan rendah hati artinya juga menempatkan kebutuhan orang lain di atas kepentingan pribadi. Artinya bahwa kita tidak semata-mata mengejar kesenangan kita, mengejar keinginan kita, mengejar mimpi-mimpi kita, sementara kita mengabaikan orang lain. Tetapi justru menempatkan kebutuhan orang lain di atas kepentingan pribadi. Apalagi kalau kita kaitkan bahwa kita melayani. Melayani artinya menyediakan apa yang dibutuhkan oleh orang lain.
Nah, dalam hal ini Tuhan memilih Harun dan Miriam untuk membantu Musa, bukan untuk menggosipi, bukan untuk mengatur, bukan juga untuk mengganggu. Seharusnya mereka memberikan support, apalagi itu adalah adik mereka. Barangkali saya pikir waktu itu Miriam lupa dengan pengalaman masa lalu. Kenapa saya berkata pengalaman masa lalu? Kita ingat bahwa undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah Firaun pada waktu itu bahwa setiap anak laki-laki yang lahir dari keluarga orang Ibrani, orang Israel, maka harus dibunuh. Tetapi oleh karena undang-undang ini, orang tua mereka, siapa orang tuanya? Ingat nggak Bapak Ibu? Siapa ya? Yang pernah lulus sekolah minggu? Amran dan Yokebed lalu meminta kepada Miriam untuk membawa bayi Musa di tepi sungai Nil, ya, lalu kemudian menjaganya dari jauh. Apa yang akan terjadi? Ini kan tugas seorang kakak ya, untuk menjaga adiknya, memperhatikan adiknya gitu, supaya yang terbaik akan terjadi bagi adiknya. Lalu akhirnya putri Firaun mengambil Musa dan mengangkatnya menjadi anaknya, menjadi pangeran dalam keluarganya. Itu dia lupakan apa yang sudah diperbuat, apa yang sudah diperjuangkan, apa yang sudah pernah dilakukan kepada Musa. Tetapi karena sikap iri hati yang timbul dari hati Miriam dan Harun, akhirnya mereka melakukan pemberontakan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada pertanyaan yang kedua yang harus kita jawab. Mengapa kerendahan hati penting dalam pelayanan kita? Yang pertama adalah karena dengan kerendahan hati, maka itu adalah merupakan dasar bagi setiap pelayan Kristen. Kerendahan hati merupakan dasar dari setiap pelayan Kristen. Karena ini adalah teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita membaca Filipi pasal yang kedua, ayat 2 sampai dengan yang ke-10, di situ diceritakan bahwa Dia sendiri yang adalah Allah mengosongkan diri, nothing. Ya, mengosongkan diri dan mengambil rupa menjadi seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dia adalah Allah, dia berkuasa, dia punya otoritas, dia maha tinggi, tetapi dia sendiri mengambil rupa menjadi seorang hamba. Dan ini menjadi patokan bagi setiap orang Kristen, bukan ngebosi. Kalau menasehati, menegur itu dan dimulai dengan contoh yang baik, itu bukan ngebosi ya, betul ya. Kalau ngebosi itu kan cuma ngatur doang, memerintah doang, tanpa ada tindakan dan keterlibatan gitu ya. Nah, tetapi ini dia memberikan contoh dan teladan, melakukan apa yang terbaik. Dan itu adalah dasar dari kehidupan orang percaya yang mau melayani. Dan kemudian dengan kerendahan hati, biasanya tentu orang tidak akhirnya menjadi sombong ya. Itu akan menghindari kesombongan dan persaingan yang tidak sehat. Karena mereka menyadari bahwa masing-masing orang punya kelebihan, masing-masing orang punya kekurangan, masing-masing orang punya potensi, masing-masing orang punya apa yang bisa ditunjukkan dari kehidupan mereka. Tetapi kalau kita memperhatikan ketika kesombongan itu sudah mulai muncul, maka itu akan menimbulkan persaingan yang negatif. Maka kita lihat apa yang terjadi dengan Harun dan Miriam, mereka mulai menunjukkan arogansi. Sebagai bentuk persaingan, mereka mempertanyakan, apakah Tuhan juga hanya berbicara kepada Musa? Kenapa tidak juga kepada kami? Harusnya kan dia bertanya kepada mereka ya. Bukan bertanya kepada Musa dan mengatain, harusnya kan bertanya gini, kenapa ya? Kok Tuhan tidak berbicara kepada kita? Kenapa ya? Kok kita seperti ini? Kebanyakan kan orang hanya memperhatikan balok di depan mata orang lain, saudaranya. Tapi tidak ngaca, ya, tidak introspeksi diri dan bertanya kepada diri sendiri. Kenapa saya mengalami seperti ini? Kenapa dia sukses? Kenapa dia bahagia? Kenapa dia meraih mimpi-mimpinya? Tapi ini enggak, akan menuduh. Oh pasti dia itu korupsi. Oh pasti dia itu bermain licik. Memang, udah mulai dicari-cari segala macam kesalahan yang tidak perlu pun dicari, itu dicari.
Harusnya kan di dalam gereja kita mencari apa yang bisa kita perbuat untuk membangun pekerjaan Tuhan. Bukan mencari kesalahan orang, bagaimana caranya menjudge seseorang itu supaya orang itu menjadi terlihat rendah, supaya orang itu terlihat menjadi jelek, supaya orang itu terlihat tidak pantas. Dan itu yang dilakukan oleh Miriam dan Harun, kelihatannya mereka yang lebih pantas, mereka yang lebih cocok, mereka yang lebih berpotensi, mereka yang lebih bisa. Sehingga kenapa Tuhan memilih Musa? Tetapi mereka justru ingin menonjolkan diri mereka, meninggikan diri mereka, dan merendahkan Musa. Dan orang yang rendah hati tentu akan menciptakan kesatuan dan keharmonisan. Kenapa menciptakan kesatuan dan keharmonisan? Karena memang dia selalu menghadapi segala sesuatunya itu dengan sabar. Tidak mudah meledak-ledak. Tidak mudah menonjolkan ego, ya, orang seperti itu. Tapi menciptakan kesatuan. Biasanya kalau ada orang sudah menyombongkan diri, selalu ingin menonjolkan diri, selalu kepingin diakui, pasti itu akan menimbulkan konflik. Karena tidak ada seorang pun yang suka dengan kesombongan, tidak ada seorang pun yang suka dengan keangkuhan, tidak ada seorang pun yang suka hanya menonjolkan kelebihan, aku ini loh aku bisa meraih ini. Dan biasanya pasti orang-orang sekitarnya pun jadi sebel. Tuhan aja mengatakan, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Tetapi barang siapa merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka dia akan ditinggikan. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Dalam bermedia sosial pun, itu kita perlu hati-hati. Ada banyak hal Bapak Ibu yang bisa terjadi. Kadang-kadang kita berpikir positif, belum tentu itu orang lain tangkap positif. Itu orang lain bisa menangkap negatif gitu. Dan apa yang kita lakukan itu belum tentu sesuai dengan harapan mereka. Apalagi kalau kita sudah mulai mengagung-agungkan ataupun mungkin mempamerkan ataupun mungkin menonjolkan diri kita, kemampuan kita, kelebihan kita dan mulai membuat daftar. Ya, supaya orang lain tahu. Sebenarnya kita tidak perlu pengumuman, orang lain yang menilai. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita tidak perlu pengumuman, tetapi orang lain yang menilai. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, lalu kemudian kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab, orang-orang yang rendah hati itu adalah orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Sebagai satu contoh, ini tentu yang pertama yang kita bahas pada saat ini adalah Musa. Yang kedua mungkin salah satu contoh yang luar biasa adalah Daud. Kita tahu Daud adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan menjadi raja untuk menggantikan Saul memimpin bangsa Israel. Berkali-kali, berulang kali Saul merencanakan bahkan mencoba untuk membunuh Daud. Tetapi justru Daud berkata bahwa aku tidak akan membalasnya, aku tidak akan menyentuhnya. Sebab dia adalah orang yang diurapi oleh Tuhan dan Daud menolak untuk membalas kejahatan Saul. Bahkan ketika keluarga Saul pun sudah punah, tinggal satu lagi cacat bernama, Bapak Ibu ingat, Mephiboset yang cacat itu pun dibawa ke istananya. Dan diperlakukan seperti seorang anak raja. Dan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Tetapi kalau kita melihat orang-orang yang angkuh dan sombong dalam Alkitab, akhirnya mereka hancur. Siapa itu salah satunya? Saul. Saul itu adalah seorang yang sangat angkuh di mata Tuhan. Sehingga ketika Samuel menasehati dia tapi tidak didengarkan. Lalu kemudian Tuhan mengambil rohnya dari Saul dan digantikan dengan roh yang lain. Sehingga Saul menjadi orang gila. Hati-hati ketika kita mulai menyombongkan diri. Nah, coba kita lihat bagian yang lain. Apa sih yang menjadi ciri-ciri orang yang rendah hati? Bapak Ibu kita melihat bagaimana respon dari Musa ketika dia dikatai dan saudara-saudaranya memberontak. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih daripada setiap manusia yang di atas bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Nah, hal pertama saya melihat di sini, reaksi dari Musa dari pemberontakan ini. Dia tidak arogan. Betul ya? Dia tidak arogan, ya.
Dan justru kita melihat di sini dia mendengarkan perkataan Tuhan baik-baik. Dia tidak bereaksi apapun, diam. Dan ini luar biasa Bapak Ibu. Sikap diam seringkali menjadi hal yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita dalam meresponi satu masalah ataupun dalam meresponi satu situasi. Dan ketika Musa diam, itu tidak artinya bahwa itu adalah kekurangan dia. Ketika Musa diam, itu tidak berarti bahwa dia gagal. Ketika Musa diam, itu bukan berarti merupakan kegagalan dan kebodohan dia. Tetapi justru dia bersikap dengan lembut, dengan menutup mulut, tidak secara arogan. Bahkan ketika pun Tuhan memanggil mereka bertiga, dia manut aja. Ya, Musa, Harun, Miriam, sekarang keluar. Datang, bisa aja bilang gini, betul Tuhan, saya akan keluar. Tuhan tahu apa yang mereka lakukan, mereka mengatai saya, emang siapa mereka? Kan biasanya kan wah langsung rocos begitu ya. Nah, sebelum kita lebih jauh melihat pembahasan ini, sebenarnya apa sih permasalahan yang sedang terjadi yang menyebabkan pemberontakan ini? Adapun masalah yang menyebabkan pemberontakan ini adalah berkenan dengan Musa mengambil perempuan Kus. Oke, ini banyak penafsiran. Sebenarnya siapa sih perempuan Kus ini? Ada penafsir mengatakan begini. Istrinya Musa itu kan, siapa istrinya ya? Saya suka mancing supaya pada ingat. Zipora, ya, anak dari Yitro, imam dari Midian. Nah, lalu kemudian itu berkenan dengan Musa mengambil perempuan Kus. Jadi penafsir mengatakan, ada beberapa penafsir mengatakan bahwa perempuan istri pertama dari Musa adalah Zipora. Setelah Zipora meninggal, lalu dia mengambil perempuan lain, orang Kus. Tapi itu tidak ada bukti dalam Alkitab. Tetapi penafsir yang lain yang lebih tepat, dan saya lebih setuju berkata bahwa perempuan itu adalah Zipora sendiri, berasal dari Kus, daerah Midian. Bapak Ibu tahu Midian itu sekarang mana, daerah mana? Saudi Arabia. Itu artinya bahwa dia bukan keturunan Yahudi. Tidak semarga, tidak satu suku, tidak sebangsa. Karena ada aturan bagi mereka harus menikahi sebangsa dan sesuku. Tetapi kalau kita melihat Bapak Ibu, Yusuf pun menikah bukan dengan orang Yahudi. Tapi orang mana? Orang Mesir. Ya. Nah, Alkitab mau mencatat di sini sebenarnya sejak awal Tuhan mau memerintahkan kepada mereka. Mereka memang menikah dengan lingkungan mereka sendiri, komunitas mereka sendiri. Kenapa? Supaya iman mereka tidak tercemar. Tetapi justru Tuhan menginginkan beberapa orang menjadi orang yang hebat. Mereka menikah dengan orang yang tidak sebangsa. Contoh Yusuf, lalu kemudian mungkin ingat nenek moyangnya Tuhan Yesus. Ada orang Moab, siapa itu? Suaminya bernama Hofni dan Pinehas. Istrinya bernama Orfa dan Ruth. Nah Bapak Ibu. Ya, ini cerita di sekolah minggu. Saya harap guru sekolah minggu juga menceritakan ini kembali. Jangan berpatokan kepada apa yang di TV, ada yang cerita-cerita itu. Nanti lupa Alkitab. Ya, nah jadi Orfa dan Ruth. Mereka adalah orang-orang yang tidak berasal dari orang Yahudi. Nah, jadi menurut para penafsir mengatakan bahwa perempuan Kusi ini adalah anak imam di Midian di daerah Kusi bernama Zipora. Dan mereka berpikir bahwa Musa mengambil yang bukan sebangsa dengan mereka itu adalah kesalahan. Tetapi justru dalam sikap diam Tuhan yang bertindak. Nah, kita lihat Musa di situ walaupun dia punya otoritas, walaupun dia punya kekuasaan, walaupun dia orang yang dipilih oleh Tuhan, tapi dia tidak arogan. Dia juga tidak merasa dirinya paling benar, membela diri, merasa paling hebat. Tetapi dia memang siap untuk menerima kritik. Tapi kritiknya ini sebenarnya kalau kita memperhatikan Bapak Ibu, kalau itu benar kritik untuk membangun, tidak salah. Tapi justru kritik mereka itu didasarkan kepada motivasi iri.
ada udang di balik rempeyek. Ya, ada kan banyak orang seperti itu ya. Sekarang ini memang banyak orang pura-pura rohani, pura-pura hebat, pura-pura pinter, tapi di baliknya ada udang di balik batu. Ya. Nah, Miriam dan Harun pun seperti itu, menunjukkan seolah-olah mereka memberikan masukan, tapi justru hatinya kotor, hatinya busuk, hatinya ada racun yang mematikan. Dan kalau kita melihat di sini, Musa menunjukkan 3 sifat ini. Dia tidak menjadi seorang yang arogan, tapi dia mendengar dengan baik. Dia dengarkan, nggak langsung protes, nggak langsung membalas, nggak langsung nyahut. Dia tidak merasa dirinya paling benar dan paling hebat, tapi dia siap menerima kritikan. Dia diam aja. Ada kan orang kalau sudah dikatain, dikritik, tidak bisa dipungkiri. Di mana-mana itu banyak tukang kritik, tukang ngatain, walaupun mereka kalau disuruh mereka sendiri yang ngerjain nggak bisa, belum tentu bisa. Gitu. Banyak seperti itu, bisanya cuma ngeritik, ya, bisanya cuma mencela orang lain. Ya, di sini sih nggak ada di sini, tempat lain tuh banyak banget seperti itu. Ya, tapi kalau disuruh mengerjakan, oh yang lain aja, yang muda-muda aja, yang muda bilang yang tua saja. Itu terjadi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Pertanyaan selanjutnya ya, nah bukan pernyataan, poin selanjutnya. Kita mau belajar bagaimana manfaat kerendahan hati. Salah satu ya, poin yang pertama adalah kerendahan hati itu menciptakan lingkungan pelayanan yang positif dan kolaboratif. Kalau kita membandingkan dengan apa yang terjadi dalam lingkungan kepemimpinan Musa, Harun, dan Miriam. Kalau Musa tidak rendah hati pada waktu itu, maka terjadilah keributan. Terjadilah pemberontakan yang hebat. Yang saya bingung ini heran, angkat tangan, angkat topi gitu ya. Dikatain seperti itu, kata orang Jawa bilang menengwai. Kalau orang Batak bilang sip. Nah bisa, kenapa kamu diam aja? Biasanya kan kayak gitu kan. Udah dibilangin, diam aja gitu. Diam aja. Apa karena dia nggak punya nyali? Tidak. Tapi justru ini ditujukan untuk meredakan suasana. Dan biasanya kalau orang bekerja dalam satu kelompok, menunjukkan sikap kerendahan hati, maka mereka akan membangun hubungan yang kuat. Kalau dalam hubungan itu sendiri ada sudah orang yang sombong, angkuh, sombong amat gitu kan. Biasanya itu pasti orang lain sudah mulai tidak suka. Walaupun mungkin awalnya hubungan itu baik-baik kelihatannya, harmonis kelihatannya, rukun, saling membangun. Tapi ketika seseorang sudah di situ tidak lagi rendah hati, sudah mulai sombong, sudah mulai angkuh, selalu menonjolkan dirinya, selalu mengumumkan keberhasilannya, selalu menunjukkan raihan-raihan yang dia capai, biasanya udah mulai gerah orang-orang. Ogah lah deket sama lo. Gitu seperti itu ya. Nah, dan orang yang tinggi hati, sombong, biasanya itu selalu berorientasi pada diri sendiri dan keberhasilannya sendiri. Tetapi orang yang rendah hati, itu berorientasi kepada kepuasan terhadap Tuhan, jemaat, dan organisasi. Dia puas kalau jemaat berhasil, dia puas kalau jemaat bertumbuh, dia puas kalau jemaat sukses, dia puas kalau jemaat setia, dia puas kalau Tuhan disenangkan dan organisasi itu berhasil. Tapi kalau ada orang yang sombong dan angkuh, pasti yang dicari adalah dia puas. Dia harus diakui, dia harus dihargai. Dan biasanya kalau dalam lingkungan kita para pelayan itu melayani dengan rendah hati, pasti kita akan menemukan sukacita yang sejati. Kita bersukacita, bukan sebel, bukan sakit hati, bukan kecewa, bukan jengkel, bukan dendam. Tetapi justru kita bersukacita bersama-sama. Karena apa yang kita capai ini adalah merupakan hasil pergumulan kita, hasil perjuangan kita, hasil jerih lelah kita. Ini adalah kebersamaan kita, bukan karena satu orang. Biasanya kan ada orang seperti ini, iya sejak saya di sini memang ini berhasil. Iya. Memang saya sudah begini dan begini. Dan ada banyak hal yang mungkin kita bisa pamerkan.
Tapi tidak selamanya orang suka dengan hal itu. Kalau apalagi sudah didasarkan kepada keangkuhan hidup. Nah, kita melihat Bapak Ibu. Yang bisa menjadi penghambat bagi kita melayani dengan rendah hati, saya mencatat di sini ada 3. Yang pertama adalah ego atau keinginan untuk diakui. Kalau kita membandingkan dengan realitas kehidupan Musa, saya tidak melihat Musa menonjolkan ego dan keakuannya. Justru karena dia tidak menonjolkan ego atau keakuannya, maka Tuhan yang membela dia. Dia tidak melakukan pembelaan, apalagi pembalasan, tapi justru Tuhan sendiri yang melakukan pembelaan, bahkan pembalasan. Ya, Bapak Ibu bisa membaca. Saya pernah ngobrol Bapak Ibu dengan pendeta Jairus Hasugian, itu masih saudara sepupu saya dan minggu depan khotbah di sini. Nah, dia bercerita dalam pelayanan dia, Bapak Ibu, dia memulai pelayanan dari gereja besar, gereja Isa Al-Masih Dr. Cipto Semarang, lagi sedang jaya-jayanya pada tahun 80. Ya. Lalu kemudian dia dipindah ke pos PI di Klaten dan menggembalakan sampai sekarang, sejak saya kuliah Bapak Ibu. Dari tahun, saya lupa tahun berapa, mungkin itu tahun 90 kali. Tahun 90 dia sudah melayani sampai sekarang. Kalau 90 berarti sudah 35 tahun ya, 35 tahun. Terakhir saya ketemu dengan dia bercerita, dia bilang dalam penggembalaannya, ada orang-orang tiba-tiba sakit, jatuh, meninggal karena fitnah dia. Karena fitnah, karena berbuat jahat kepada dia, itu realita Bapak Ibu. Saya nggak tahu tiba-tiba orang itu meninggal, tiba-tiba sakit jantung. Nah, dia bilang, tapi saya dalam pelayanan tidak pernah mau membalas. Saya serahkan semua kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi saya dan juga buat orang-orang itu. Dan ini kita lihat bukti memang bagaimana Musa menjadi satu contoh. Dia tidak menonjolkan egonya. Dia tidak menonjolkan keakuannya. Bukankah aku sudah dipilih oleh Tuhan? Bukankah aku sudah membelah laut Teberau? Bukankah aku juga sudah memimpin bangsa ini keluar dari perbudakan di Mesir? Bukankah aku sudah menunjukkan 10 tulah? Bukankah aku sudah mencapai keberhasilan sampai sejauh ini? Kenapa kalian? Oh enggak. Bukankah aku, dia tidak mengatakan seperti itu. Dan dia juga tidak membandingkan dirinya dengan Harun dan Musa. Coba kalau kita membandingkan Musa dengan Harun. Membandingkan Musa dengan Miriam. Rasanya Harun dan Miriam itu tidak ada apa-apanya. Betul ya Bapak Ibu ya? Enggak ada apa-apanya. Dibandingkan Musa. Coba. Poin pertama. Musa yang menunjuk. Tuhan yang menunjuk Musa. Dan pada saat Tuhan menunjuk Musa. Tuhan menunjukkan ada 2 mujizat. Mujizat apa itu? Yang pertama adalah apa? Tongkat menjadi ular. Yang kedua adalah tangan kena kusta. Dan ketika Musa diutus oleh Tuhan berbicara kepada Firaun, ada 10 tulah yang dilakukan oleh Musa. Lalu Harun apa? Miriam apa? Dia tidak membandingkan. Kalian siapa? Bukankah juga ketika kita menghadapi jalan buntu di Laut Teberau, kita tidak bisa melangkah. Dan aku telah mencapai satu keberhasilan yang spektakuler. Dan ketika aku mengulurkan tongkatku, Laut Teberau terbelah 2. Kalian di mana? Dia tidak berbicara tentang kehebatan dia dan menonjolkan diri di depan orang lain. Tetapi dia menerima kritikan itu. Dan memang yang paling sulit Bapak Ibu, kalau kita tidak dihargai, tidak diakui, atau dibanding-bandingkan. Itu paling tidak enak ya Bapak Ibu ya. Tidak enak. Bagaimana kita bisa melihat dengan rendah hati ketika orang selalu menonjolkan diri. Selalu menunjukkan keakuan dan ego. Lalu kemudian membanding-bandingkan dirinya dengan kita. Atau bukan dengan kita mungkin, bukan dengan dirinya, dengan orang lain yang ada di sekitar seperti itu. Kamu lihat itu. Nah, kamu mah nggak ada apa-apanya. Nah, itu terus dibandingkan dan itu menuntut kerendahan hati.
Apalagi kita dikritik dan ditolak. Ide kita ditolak, usul kita ditolak, apa yang kita ingin lakukan ditolak. Apa kerendahan hati masih bisa bertahan? Ketika kita direndahkan. Bapak Ibu, saya pernah melayani dalam satu peristiwa. Saya menghadapi seseorang, saya memang masih muda dan sampai sekarang masih muda. Saya merasa diri saya masih muda Bapak Ibu. Jadi waktu itu saya ya masih umur 30-an lah. Nah, lalu kemudian saya menghadapi seseorang yang mungkin di umur saya, beda umurnya mungkin ya lebih kurang 7 sampai 10 tahun. Tapi kemudian saya diadili di situ dan berkata, kamu baru anak kemarin. Saya lebih tua daripada kamu. Saya lebih berpengalaman daripada kamu. Saya sudah makan banyak asam garam. Berarti udah keasinan tuh orang itu. Udah kecut itu orang itu. Nah, saya cuma diem aja. Kamu gak bisa mengajarin orang tua seperti itu. Kalau dikatain seperti itu gimana Bapak Ibu, enak gak? Saya coba diem aja. Iya Pak, iya Pak. Kalau saya melawan Bapak Ibu, bubar. Realita-realita seperti itu kita hadapi dalam perjalanan. Apalagi misalnya kita ingin mengusulkan ini, ingin mengajukan ini, ingin melakukan ini, ditolak selalu. Biasanya taring muncul ya, rambut mulai berdiri. Ya, ego kita mulai bekerja. Kita diperhadapkan dengan apa yang dilakukan oleh orang lain, apa yang dikatakan oleh orang lain. Akhirnya mendorong ego kita untuk bereaksi. Tetapi kita melihat Musa, meskipun dia ditekan, meskipun dia dibanding-bandingkan, meskipun dia dikritik, tetapi dia tetap menunjukkan kerendahan hatinya. Lalu bagaimana menumbuhkan kerendahan hati? Saya tidak perlu jabarkan lebar-lebar Bapak Ibu. Yang pertama, belajar meneladani cara Yesus dalam melayani. Dalam minggu pertama, minggu khotbah pada minggu pertama, saya memberikan contoh bagaimana Yesus yang adalah guru membasuh kaki murid-muridnya. Dia melayani mereka, menyeka kaki murid-muridnya dengan jubahnya. Yang menjadi model terbaik dalam kerendahan hati adalah Tuhan Yesus sebagai pola yang perlu kita teladani dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa apa yang kita punya, semua yang kita miliki, apakah itu berupa materi, apakah itu berupa keahlian, apakah itu berupa keberhasilan, kesuksesan, jabatan, uang, kekayaan, dan sebagainya, itu adalah merupakan kasih karunia Tuhan. Dan kalau kita pun ada di sini, itu adalah karena berkat Tuhan. Yang ketiga, kalau kita ingin menjadi pelayan yang rendah hati, maka kita harus melayani dengan tulus tanpa pamrih. Tidak berharap untuk dibanggakan, tidak berharap untuk dipuji, tidak berharap untuk dihargai, tidak berharap untuk disanjung sama seperti Musa. Dia tidak berharap untuk disanjung, dia tidak berharap untuk dihargai, dia tidak berharap untuk diakui. Tetapi dia hanya mau melakukan panggilannya di hadapan Tuhan. Lalu kemudian orang, kalau kita ingin belajar untuk rendah hati, maka kita harus siap menerima teguran. Karena teguran itu adalah koreksi dan cara untuk mengupgrade diri. Orang yang tidak pernah mau menerima koreksi dan teguran, maka dia tidak akan pernah berkembang. Dia tidak akan pernah melangkah lebih jauh. Dia tidak akan pernah mencapai yang terbaik dalam hidupnya. Kemudian yang kelima adalah, tentu kalau kita sudah tidak sanggup dan kita tidak mampu, maka pertolongan itu hanya datangnya dari Tuhan. Dan kita memohon kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memampukan kita dalam mempraktekkan kerendahan hati. Sebagai kesimpulan, jika kita ingin menjadi seorang pelayan yang melayani dengan kerendahan hati, maka kita harus berfokus kepada Tuhan. Sama seperti Musa yang berfokus kepada Tuhan dan kita berfokus kepada Yesus sebagai teladan yang telah memberikan contoh terbaik dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita harus membuang
dan tidak menonjolkan ego untuk mencari perhatian dan pengakuan orang lain. Yang keempat adalah kita harus menyadari bahwa status kita adalah seorang pelayan atau hamba yang sudah ditebus dan dibeli dengan harga mahal oleh darah Yesus. Yang keempat adalah menyadari bahwa semua yang kita punya adalah kasih karunia Tuhan dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kerendahan hati adalah kunci pelayanan yang efektif. Oleh karena itu mari kita terus belajar untuk mengembangkan diri menjadi seorang yang rendah hati dan membawa dampak positif dalam lingkungan kita bergereja, bahkan dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kembali kepadamu Tuhan pada kesempatan ini. Kami boleh belajar dan merenungkan kembali jalan hidup dan sikap hati dari Musa dalam berespon dan bereaksi terhadap setiap masalah. Dalam konfrontasi yang dihadapi, dia belajar untuk diam, tidak bereaksi secara berlebihan. Tetapi di situ kami melihat bahwa Tuhan bekerja melakukan pembelaan. Karena pembelaan adalah haknya Tuhan. Karena itu Tuhan dalam situasi apapun juga, supaya kami belajar untuk mempraktekkan sikap rendah hati. Membuang keakuan kami untuk menonjolkan diri dan membutuhkan pengakuan dari orang lain. Karena seharusnya kami mendapatkan apa yang harus kami dapatkan dari Tuhan. Karena semua berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Biar Engkau terus akan berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum saya sampaikan ke Saudari Dea, saya mewakili panitia kebaktian Padang Bapak Ibu. Mohon maaf saya mengambil alih karena mereka katanya tidak terbiasa berdiri di depan. Jadi saya yang paling sering berdiri di depan ini mewakili mereka. Oke. Bapak Ibu, pada hari kenaikan Tuhan Yesus tanggal berapa itu ya? Hari Kamis 29 Mei kita akan mengadakan kebaktian Padang di Santa Monica Resort. Dan kami berharap supaya semua jemaat bisa ikut. Yang jadi pertanyaannya gini Bapak Ibu. Saya mendengar ada yang berkata kok mahal banget. Memang kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya setiap tahun kita kebaktian cukup mahal. Kenapa mahal? Saya mau menjelaskan Bapak Ibu. Yang pertama, dulu itu disubsidi sama gereja. Sehingga kita hanya bayar kaos. Ingat gak Bapak Ibu, bayarnya 100.000 doang kan? Makannya, tempatnya, ruangannya gak bayar jemaat. Jadi disubsidi dari gereja, keuangan gereja yang dikeluarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dulu masakan itu dibawa, masak sendiri. Lebih murah kan? Tapi di sana Bapak Ibu itu resort, itu makan prasmanan. Dan itu kita bayar ke sana makannya Bapak Ibu. Kalau mau tahu nanti berapa bayarnya, silakan tanya Ibu Jessica atau Ibu Justina. Memang bayarnya ke sana. Gereja tidak mengambil keuntungan sama sekali di situ. Ini semua untuk kebersamaan kita. Ya. Nah, jadi itu adalah resort tempat yang harus kita bayar, makannya juga semua disediakan. Tapi perlu kami ingat gini Bapak, ingatkan. Anak-anak, karena ini dihitungnya piring, berapa piring terpakai akan dihitung segitu. Jadi lebih baik anak-anak itu makan piringnya sama dengan orang tua. Mau nambah silakan. Ya, anak-anak kecil begitu ya. Kemudian Bapak Ibu, tiba-tiba keras. Kaget saya. Kalau ada Bapak Ibu menghadapi kendala, silakan berbicara kepada saya. Jangan sampai gara-gara itu lalu kemudian tidak ikut. Ini untuk kebersamaan kita Bapak Ibu. Ya. Jadi tolong berkomunikasi dengan saya kalau ada kendala. Dan kami berharap semua jemaat bisa ikut. Kalau ada yang kurang jelas boleh bertanya kepada saya atau panitia, seksi acara khususnya. Ya.
supaya semuanya menjadi lebih jelas. Mohon maaf kalau saya ikut campur dalam hal ini. Biasanya saya nggak ikut campur Bapak Ibu. Jadi hari ini supaya diumumkan lebih jelas. Jadi silakan Bapak Ibu mencicil boleh tiap minggu misalnya 10.000, 20.000, 50.000 boleh. Terus kemudian mendaftarlah dari sekarang karena kami harus memastikan Bapak Ibu. Memastikan bisnya, makanannya. Karena nggak mungkin dong kita pesen 200 terus nanti yang datang 35. Ya kan? Jadi harus jauh-jauh hari Bapak Ibu. Nah piringnya mungkin misalnya gini, kita pesen, kita bawa 100 misalnya. Mereka kan pasti harus nyediain juga 100. Minimal. Jadi kita harus persiapkan segala. Bis pun kita harus tentukan Bapak Ibu. Ya, berapa banyak bus yang dibutuhkan. Terus kemudian gini, Bapak Ibu yang punya mobil, yang mau bawa silakan. Tapi kalau ada yang muat, bisa tambah yang lain, tidak mengganggu, silakan bisa. Oh saya masih boleh tambah di mobil saya 1 orang, 2 orang atau 3 orang, boleh. Jadi nanti misalnya kalau busnya yang tadinya kapasitasnya 60, ya udah kita ngambil yang 30, gitu. Itu akan menghemat biaya. Itu saja Bapak Ibu yang mau saya sampaikan dan kami berharap mulai hari ini silakan mendaftar. Tuhan Yesus memberkati. Ya, untuk tambahan pengumuman juga. Kebaktian aktivitas gereja selama seminggu ke depan berjalan seperti biasa, yaitu ada permata di setiap hari Kamis malam dan juga ada doa malam di hari Jumat dan juga ada kebaktian PRBK di hari Sabtu. Untuk yang berulang tahun di minggu ini, yang pertama ada Bapak Andri Antoni, kemudian ada Saudara Christopher dan juga ada Saudara Stefan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, semoga Tuhan memberkati selalu dalam keluarga, pekerjaan, studi dan semua yang dilakukan. Kita akan nyanyikan selamat hari jadi. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat jadinya. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Saya undang petugas untuk maju ke depan. Doa persembahan akan dipimpin oleh Bapak Christian. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih atas segala yang Kau berikan untuk kami Tuhan. 1 minggu Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh kembali ke rumah-Mu tempat ini Tuhan. Kami juga telah memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman yang kami dapat Tuhan boleh kami renungkan siang dan malam, bahkan kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan sebentar kami ingin memberikan yang terbaik Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami agar berguna bagi rumah-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita angkat pujian dengan hati bersyukur. Hadirat-Mu membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu bersuka di depan-Mu sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu.
pernah berubah, tak setiamu tak pernah berubah. Terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kami. Dan kami ada pada saat ini karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Karena itu ajar kami untuk memahami kehidupan kami di hadapan Tuhan. Status kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu yang tetap akan setia dan berharap bergantung kepada Tuhan. Sehingga kemanapun kami melangkah, kami tetap berjalan dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan buat ibadah pada kesempatan ini. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Kau akan terus mengurapi mereka dalam setiap langkah-langkah mereka, memberkati dalam keluarga, pekerjaan maupun dalam pelayanan mereka. Kami bersyukur juga untuk setiap jemaat Tuhan yang boleh beribadah pada kesempatan ini. Kau yang akan terus memeliharakan mereka, memberkati mereka dalam setiap langkah-langkah mereka. Dan Kau akan terus menuntun dan membimbing mereka supaya semakin hari semakin bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Tuhan. Dan Kau akan terus memberkati mereka dalam keluarga, dalam pekerjaan, bahkan dimanapun mereka berada. Dan kami berdoa juga Tuhan buat anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Mereka yang sedang mengalami pergumulan beban yang berat, kuasa Tuhan dicurahkan atas mereka. Mampukan mereka tetap hidup dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Supaya mereka tidak akan pernah goyah, tetapi terus akan menaruh percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang menjadi pertolongan bagi mereka. Jemaat yang tidak hadir pada hari ini, mungkin mereka sedang undur dari hadapan Tuhan. Lawat mereka, bangkitkan kembali iman mereka. Mereka yang tawar hati Tuhan jamah kembali. Sehingga mereka memiliki roh yang menyala-nyala dan terus akan merindukan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, pakai kami semua boleh menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi penjala-penjala jiwa, menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Sehingga tempat ini dipenuhi oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan dan merindukan Tuhan dalam hidup mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk beberapa program gereja yang sedang dipersiapkan, baik untuk HUT gereja, juga untuk Paskah dan kebangkitan, beserta kenaikan-Mu yang akan kami rayakan dengan kebaktian padang. Tuhan, Kau yang akan campur tangan, Kau memberkati, Kau menyediakan apa yang kami butuhkan untuk itu semuanya. Sehingga semua kami boleh mengalami kuasa Tuhan dan kebangunan rohani dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan untuk apa yang sudah kami lalui dan terus akan kami lakukan dalam hidup kami. Tuhan akan memakai dan memberkati kami. Kami berdoa Tuhan buat saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Baik untuk Bapak Andri Antoni, untuk Christopher dan juga untuk saudara Stephen. Berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka dan berkat-berkat-Mu dicurahkan. Dan Kau tahu apa yang menjadi harapan pergumulan mereka. Tuhan selalu memberkati. Bahkan dengan bertambahnya usia mereka, mereka semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin kuat di dalam Engkau. Dan berkati mereka dalam setiap langkah-langkah mereka. Dan pakai mereka dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami berdoa juga Tuhan buat anak-anak-Mu jemaat yang mungkin masa liburan akan pergi ke beberapa tempat. Kau akan menyertai mereka, melindungi mereka. Jauhkan dari segala mara bahaya. Dan Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Dan mereka boleh kembali ke Bekasi dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Dan kami berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami menyadari situasi politik, keamanan, dan ekonomi saat ini tidak menentu. Tetapi kami percaya tangan Tuhan yang akan melawat bangsa ini, menjamah para pemimpin-pemimpin kami. Sehingga mereka yang salah melangkah, salah mengambil keputusan, mereka boleh berbalik kembali. Dan mereka boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan mereka melakukan apa yang terbaik bagi bangsa ini. Sehingga bangsa ini boleh mengalami pemulihan. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya apabila kami akan meninggalkan tempat ini, kami mohon Tuhan memberkati kami. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih setia dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, dan penyertaan Roh Kudus nyata dalam kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.